Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua di seluruh Indonesia. Nah, pagi ini saya kembali ke kebun ya untuk melakukan perawatan cabai rawit. Nah, jadi ini penampakan kebun yang pertama saya. Ini letaknya di bagian selatan dari kebun yang kedua. Nah, ini pemandangan yang agak beda ya, karena lahan saya yang ini ditanami cabai rawit dan yang lainnya seluruhnya itu adalah padi ya. Ini padi. Nah, jadi ini yang beda sendiri. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman. Cabai rawit kita ini agak silau ya. Nah, ini saya ambil dari angle yang membelakangi sinar matahari supaya nggak silau. Nah, ini dia penampakan cabai rawit kaliber kita. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sudah 42 hari setelah tanam. Nah, untuk yang di video pertama saya kemarin itu adalah yang di lahan kedua, dan ini adalah di lahan pertama. Jadi untuk yang di lahan pertama ini memang dari awal kemarin kita belum sempat ngevideo ya. Belum sempat ngevideo, jadi baru kali ini. Nah, nanti rencananya di lahan yang ini juga akan kita buatkan video rutin untuk perawatannya, mulai dari pengocoran, penyepraian, nanti sampai panen ya teman-teman. Ini penampakannya. Untuk yang di lahan ini juga ini sama ya, varietasnya cabai rawit kaliber. Ini hasil dari persemaian saya sendiri, dan alhamdulillah pertumbuhannya lumayan baik ya. Tunas-tunasnya juga muncul cukup banyak. Nah, contoh seperti ini. Ini tunasnya ada 1, 2, 3, 4, 5 bahkan. Yang ini ada 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3. Ya minimal ada 3 tunas tiap tanaman ya teman-teman. Ini 2 hari yang lalu baru kita pupuk kembali. Itu pupuknya kita pakai NPK 1616 dan ZA. Ya, ZA yang non subsidi ya, bukan yang subsidi. Nah, jadi pertumbuhannya seperti ini di 42 hari setelah tanam. Jadi untuk perawatan hari ini teman-teman, nanti kita akan melakukan penyepraian kembali. Untuk penyepraiannya tersendiri itu saya lakukan rutin setiap 5 hari sekali ya. Tapi nanti juga kita lihat kondisionalnya ya. Mungkin kalau di musim penghujan nanti kita kocor 3 atau 4 hari sekali. Seperti ini ya. Mulai tumbuh pecah cabang ya. Dan bawa bakal bunga. Yang artinya ini sudah memasuki fase generatif ya. Seperti ini. Tapi masih belum menyeluruh ya, masih, wah ini tunasnya banyak kali ini, belum menyeluruh. Jadi untuk perawatan fase generatifnya masih kita tunda dulu, mungkin 7 hari ke depan baru kita berikan perawatan khusus untuk fase generatifnya. Nah, sepertinya teman-teman, sekedar informasi juga, jadi satu lahan ini itu ada 2 petak sawah yang saya tanami di usia 42 hari ini, yang sudah 42 HST. Ini baru 1 petak, yang 1 petaknya sekitar 13 HST, jadi tidak bareng ya. Lahan ini itu sebenarnya lahan yang nggak pernah kering airnya, tapi di musim kemarau ini saya juga heran, ini lahannya bisa kayak gini teman-teman ya, mulai pecah-pecah. Artinya memang musim kemarau kali ini cukup luar biasa ya. Kemudian untuk airnya bisa dilihat juga di selokan-selokan ini tidak ada air sama sekali teman-teman. Alhasil kalau saya mau melakukan penyepraian atau pengocoran
itu saya harus ambil menggunakan pompa air. Jadi di lahan saya ini ada sumur bor, yaitu di tengah-tengah sana. Itu yang saya pakai untuk pengocoran, jadi pakai pompa air yang pakai bensin ya. Nah, ini penampakan 42 HST. Nah, jadi apa saja perawatan yang akan saya lakukan nanti untuk penyepraian hari ini? Obat-obatannya mulai dari insektisida, fungisida, dan mungkin nutrisinya kita tonton bareng-bareng. Nah, ini dia 4 bahan utama yang akan kita gunakan untuk penyepraian hari ini ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah kita pakai insektisida termasuk akarisida ya, berbahan aktif piridaben. Ini untuk mereknya kita pakai Summit yang 135 EC. Jadi untuk insektisida ini yang Summit ini itu fungsinya untuk mencegah atau membasmi hama tungau. Jadi tungau itu yang membuat daun tanaman menjadi keriting ke bawah. Nah, keriting ke bawah ini kalau kita biarkan, kita tidak antisipasi, maka daunnya nanti akan kering dan rontok. Seperti itu ya. Nanti akhirnya tinggal batangnya aja teman-teman. Nah, yang pertama kita pakai piridaben. Untuk mereknya teman-teman bisa pakai apa saja ya. Jadi apa yang ada di video saya ini jangan dijadikan acuan untuk mereknya. Yang penting bahan aktifnya sama. Contoh Summit ini teman-teman juga bisa pakai Nomit ya, ataupun yang bahan aktif piridaben lah intinya. Yang penting bahannya sama. Kemudian yang kedua kita pakai Vitaron SL. Jadi Vitaron SL ini adalah unsur mikro tanaman. Tanaman itu selain membutuhkan unsur makro juga membutuhkan unsur mikro. Yang mana unsur mikro ini fungsinya itu untuk mengembalikan sel-sel tanaman. Kemudian mengembalikan kondisi tanaman yang sebelumnya terserang hama penyakit. Contoh ketika ada tanaman yang habis terserang ulat-ulatan, itu kan daunnya nanti berlubang. Nah, kalau kita berikan rutin untuk unsur mikronya, insya Allah nanti akan kembali pulih. Nah, di lahan cabai rawit saya ini kemarin terserang hama tungau sama dengan ulat ya teman-teman. Jadi daunnya banyak yang berlubang, makanya saya berikan unsur mikro Vitaron SL. Kemudian yang ketiga itu kita pakai fungisida yang kontak dan sistemik. Kita pakai Ridomil Gold. Di penyepraian sebelumnya saya pakai yang kontaknya itu Mancozeb. Untuk merek dagangnya saya pakai Yusep ya. Tapi yang di penyepraian kali ini kita pakai yang double bahan aktif. Ya, ini Mefenoxam 4% dan Mancozeb 64%. Kita pakai Ridomil Gold. Ini sifatnya kontak dan sistemik ya teman-teman. Fungsinya untuk mencegah bercak daun dan juga mengurangi patek sebenarnya ya. Tapi karena ini baru fase vegetatif dan mau ke generatif, intinya untuk menguatkan tanamannya ini supaya nanti ketika berbuah tidak terserang patek gitu. Jadi kita berikan rutin tapi kita rolling dengan bahan aktif yang lain. Kemudian yang ketiga kita pakai yang keempat kita pakai Kopsid 77 WP. Ini bahan aktifnya sebentar ya. Agak ribet ini. Nah, bahan aktifnya adalah tembaga hidroksida 77%. Jadi Kopsid ini sangat efektif untuk mencegah busuk ranting, kemudian busuk daun juga. Biasanya busuk daun dan busuk ranting itu sering menyerang tanaman yang sudah mulai pecah cabang. Nah, karena tanaman kita sudah 42 hari dan sebelumnya juga belum kita melakukan pencegahan ini, maka di penyepraian hari ini kita berikan Kopsid 77 atau tembaga hidroksida. Untuk merek yang lain teman-teman bisa juga pakai Nordok, itu juga efektif untuk mengurangi atau mencegah busuk ranting dan busuk daun. Nah, ini adalah 4 unsur utama atau 4 bahan utama yang kita gunakan untuk penyempraian. Nah, untuk tambahan ini saya pakai POC ya. POC
Ini POC asam amino, ini saya buat sendiri. Nah, mulai dari awal pengocoran sampai penyepraian, setiap penyepraian pasti saya berikan POC asam amino ini. Teman-teman juga bisa beli yang ada di pasaran, itu untuk merek dagangnya biasanya ada yang amino, kemudian untuk dari MMT ya, produknya MMT, atau juga bisa pakai merek dagang Ambition ya dari Bayern. Nah, memang asam amino itu harganya lumayan mahal ya, jadi saya buat sendiri supaya untuk mengirit biaya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk dosisnya, untuk Summit ini kita berikan 1 mili per liter. Jadi untuk tangki 16 liter kita berikan 16 mili. Kemudian untuk Vitaron SL kita berikan 20 mili per tangki 16 liter. Ridomil Goldnya 2 sendok makan. Kopsi 77-nya juga 2 sendok makan. Kemudian untuk asam aminonya kita berikan 200 ml. Nah, kita lanjut ke pencampuran bahannya. Nah, jadi yang pertama kita berikan Summitnya dulu. Ini kita berikan dosis 16 ml per air 16 liter. Agak ribet ya karena tempatnya memang agak sulit. Berikutnya Vitaron SL kita berikan 20 ml air. Sambil kita aduk-aduk dulu ya. Berikutnya Ridomil Goldnya 2 sendok makan. Ini agak sulit ya teman-teman, karena tangan satunya pegang HP. Itu lagi. Nah, untuk kopsitnya kita pakai juga 2 sendok makan. Ini terus kita aduk-aduk ya, karena kalau enggak terus diaduk maka akan menggumpal. Lagi. Dan terakhir kita berikan POC asam aminonya 200 ml. Kita aduk lagi. Kita tuangkan. Karena musim kemarau tidak ada air, jadi kita ambilnya langsung dari persawahannya. Ini kemarin habis kita pompa air ya, habis kita pompa seharian penuh. Nah, ini sumur bornya teman-teman. Jadi seharian penuh saya habis 2 liter untuk pompa padi ini, 2 petak. Sekalian juga untuk pengocoran cabai rawit. Jadi setiap pengocoran cabai rawit saya melakukan pemompaan. Nah, ini saya isi dulu ya sampai penuh, baru kita lanjut ke proses penyepraiannya.
mungkin segini dulu ya teman-teman konten kita hari ini. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Nantikan video terbaru dari saya ya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari penanaman cabai metodenya Prof Udin, bisa silakan tonton di playlist kita Tanam Cabai Metode Prof Udin. Nah, untuk video selanjutnya mungkin akan kita upload esok hari di lahan yang kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Petani Malang Selatan untuk update terbaru dari video-video saya tentang penanaman cabai rawit metodenya Prof Udin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.